Bismillahirrahmanirrahim. Ayo siap. Selamat malam Bu Dian. Malam Pak Jumanta. Bu Dian, malam ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Oke Bu Dian, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak. Nanti kita proses coaching berlangsung, akan saya amatin dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan juga harus disesuaikan dengan versi coaching di mana adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak. Pertama, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching malam ini? Baik Pak Jumanta. Insya Allah kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mengenai kompetensi kehadiran penuh atau present. Kedua, mendengarkan aktif atau menyimak. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu Dian, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu ya? Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang akan saya observasi itu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Oh, jadi ada 2 ya Bu Dian yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah Bu Dian, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Bu Dian? Ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu yang dari coach, yaitu saya ingin coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan coach tersebut tahu cara-cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan bijak. Oh, jadi Ibu harapkan coachnya bisa menemukan masalahnya sendiri ya? Betul Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Pak. Silahkan Ibu melakukan proses coaching ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Ariyanti. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu Ariyanti? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ariyanti, saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu kepada saya. Ada apa ya Bu? Saya mau menceritakan Ibu permasalahan yang saya hadapi di kelas. Kebetulan saya ada waktu kosong. Jika Ibu berkenan, Ibu bisa mulai menceritakan permasalahan Ibu. Mau Ibu Ariyanti ingin menceritakan masalah apa ya Bu? Ini Bu, Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu waktu itu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Bu. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Ini Bu, kepala sekolah mengkritik saya tentang proses mengajar saya pada kegiatan evaluasi atau tes. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu?
apakah Ibu tidak mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik seperti itu kalau boleh tahu, Bu? Beliau keberatan waktu saya mengajar karena pada saat disupervisi pada kegiatan evaluasi atau tes saya menggunakan media online, Bu, dengan Google Form. Nah, kepala sekolah merasa jika menggunakan media online dengan menggunakan handphone ada kemungkinan anak-anak akan membuka Google Drive ya dengan cara mencari jawaban di sana dan ada resiko handphone anak akan hilang, Bu. Dan juga masalah kuota dengan anak-anak rata-rata di sekolah saya, anak-anaknya itu rata-rata menengah ke bawah, Bu. Jadi hampir rata-rata mereka orang nggak punya. Jadi mereka keberatan untuk kuota gitu loh. Itu menurut kepala sekolah saya. Iya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan beberapa media evaluasi, Bu. Terkadang saya menggunakan evaluasi yang berbasis kertas dan kadang ada yang berbasis online, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar, apa yang Ibu lakukan ketika untuk kegiatan evaluasi atau tesnya? Mengapa ya, Bu, tidak menggunakan yang berbasis kertas semua ya? Cut. Oh, salah. 3. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai media untuk evaluasi. Ada beberapa cara yang saya pakai dalam evaluasi, misalnya LKPD selalu menggunakan kertas. Tapi kalau kuis saya kadang-kadang menggunakan media berbasis online seperti Quizizz, Google Form, Wordmall, dan yang lainnya, Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada yang menggunakan kertas, ada juga yang menggunakan media online. Mengapa Ibu tidak menggunakan yang berbasis kertas semua? Ini, Bu, menurut saya dengan menggunakan berbagai cara dalam teks atau evaluasi akan memberikan semangat pada anak-anak dalam mengerjakannya. Karena akan lebih menarik, berwarna, dan bervariasi. Dan bagi saya dengan menggunakan media online lebih mudah dalam penilaiannya, Bu. Oh, seperti itu. Sebenarnya sudah bagus ya, Bu, yang Ibu lakukan. Lalu bagaimana hasilnya dan apakah Ibu bisa menjamin bahwa dengan menggunakan media online, anak-anak tidak mencari jawaban di Google? Dan bagaimana dengan kuota anak-anak, Bu? Saya bisa menjamin bahwa anak-anak tidak mencari jawaban di Google karena setiap tes disetting waktunya, Bu, sehingga anak-anak tidak ada kesempatan untuk membuka Google. Dan untuk kuota, saya selalu tanyakan lebih dahulu sebelum teks dan jika ada yang bermasalah dengan kuota, bisa menggunakan WiFi sekolah atau tethering dengan saya atau dengan temannya, Bu. Seperti itu ya, Bu. Apakah dengan cara itu efektif dalam penilaiannya, Bu? Bagaimana jika bermasalah handphonenya sehingga aplikasi tidak terbuka? Jadi perlu waktu untuk memperbaikinya. Mungkin ini yang jadi pertimbangan kepala sekolah yang disampaikan ke Ibu. Saya pikir ada benarnya juga, Bu. Nah, setelah Ibu bercerita kepada saya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang sih, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus, dan masalah ini akibatnya pekerjaan yang lain juga menjadi terganggu, Bu. Tetapi setelah saya bercerita dengan Ibu, permasalahan saya menjadi lega. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya?
Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya, Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar untuk kegiatan tes atau evaluasi ke depannya, Bu Ariyanti? Nah, setelah ini saya akan lebih banyak menggunakan tes berbasis kertas daripada berbasis online, Bu. Oh, baik. Saya setuju dengan langkah yang Ibu ambil. Saya rasa itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut dan mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takut salah langkah, Bu. Oh, baiklah. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, saya akan lebih menggunakan banyak tes berbasis kertas dalam proses pembelajaran di kelas saya, Bu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran saya, Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang mengajar di level kelas yang sama dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama dan saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Ya, kita memang harus bekerja sama dengan teman guru yang mengajar di kelas yang sama dengan kita. Semoga masalah yang Ibu hadapi dapat segera terselesaikan. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Sekarang, saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Maaf ya, Bu, kebetulan saya akan melihat anak-anak yang sedang eskul musik di aula saya. Mohon izin ya, Bu. Terima kasih. Oh, baik, Bu. Silakan, Bu. Terima. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, siap. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach, tadi ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dian. Silakan, Pak. Pertanyaan pertama, Bu Dian, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching tadi? Kemudian, terkait ketercapaian indikator yang ingin dicapai. Selama coaching, saya merasa sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta. Dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha menggali dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, jadi kemudian sudah berhasil melakukan coaching ya sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah sesuai dengan pengamatan saya. Ada beberapa pengamatan yang sudah melakukan berdasarkan alur tirta. Sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah mengarahkan bagaimana rencana aksi, dan tindakan apa yang sebaiknya akan dilakukan. Dan kemudian telah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya, Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Artinya, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan pada proses coachingnya. Menurut saya, Bu Dian luar biasa. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching hari ini? Semoga Bu Dian sukses ke depannya dan Ibu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, Bu Dian, satu lagi ya. Ada Boleh, Pak. Boleh, Pak, Ya, Bu. silakan.
Ya, kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Kedepannya saya ingin lebih memahami alur tirta, Pak, dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Wah, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta, baik lagi ke depannya. Baik Bu Dian, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan alur tirta, dan sukses buat Bu Dian ya. Terima kasih Bu Dian. Amin. Terima kasih juga Pak sudah menjadi observer untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.